Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Afifatur Rahma Al-Faruq ingin memaparkan hasil penelitian saya, yaitu nilai-nilai moral dalam cerpen Ketika Cinta Berbuah Surga, karya Habibur Rahman Erzirazi, kajian semiotik Roland Barthes, pada Tokoh Said. Nah, karya sastra tentunya teman-teman sudah tahu apa itu karya sastra. Nah, karya sastra itu ada beberapa jenis karya sastra. Salah satunya adalah prosa fiksi. Nah, prosa fiksi ini sendiri juga memiliki beberapa jenis. Contoh seperti novel, puisi, cerpen, cerita rakyat, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan fokus kepada cerpen. Jadi saya akan meneliti sebuah cerpen, yaitu karya Habibur Rahman yang berjudul Ketika Cinta Berbuah Surga. Cerpennya saya ambil dari buku kumpulan cerpen milik Habibur Rahman. Di sini Ketika Cinta Berbuah Surga, saya membeli salah satu cerpen yang ada di sini. Jadi di situ saya akan menilai mengenai nilai-nilai religius, nilai moral, nilai budaya, dan sebagainya. Nah, semiotika berkaitan dengan semiotika. Salah satu tokoh yang konsen terhadap pengembangan analisis semiotika adalah Roland Barthes. Nah, Roland Barthes sendiri ini dikenal sebagai seorang pemikir struktural yang mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussure. Ia juga intelektual dan kritikus sastra Prancis yang ternama. Salah satu sekian hal yang digagas adalah penerapan teori semiotika dalam bahasa. Teori yang digagas Barthes hampir secara harfiah diturunkan dari teori Ferdinand de Saussure. Roland Barthes sendiri mengungkapkan asumsi-asumsi dalam masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana pada Saussure, Barthes juga meyakini bahwa hubungan antara penanda dan petanda tidak dibentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbitrer. Bila Saussure hanya menekankan pada penandaan dalam tataran denotatif, maka Roland Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem petanda pada tingkat konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari petanda, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Itu dijelaskan di Saussure tahun 2003. Berikut adalah peta tanda yang disusun oleh Roland Barthes. Jadi teman-teman bisa melihat dalam Selandia, dalam PowerPoint nomor 11, di slide 11, di situ ada peta Barthes di atas. Jadi itu di nomor 3 itu ada denotatif. Denotatif itu yang tanda denotatif itu yang berisi penanda, itu ada di nomor 1, dan petanda itu ada di nomor 2. Jadi itu isinya denotatif, tapi juga tidak menghilangkan konotatif. Jadi dia juga berisi denotatif dan konotatif. Terus yang nomor 5 itu adalah mitos. Nah, mitos itu adalah hasil dari petanda dan penanda tadi. Jadi dia menjadi tanda denotatif atau tanda konotatif yang dia menimbulkan mitos, atau dia munculnya mitos. Dia munculnya petanda, munculnya tanda di situ. Selanjutnya, nah di situ ada keterangan mengenai mitos. Dalam hal ini, mitos yang dimaksud Barthes dengan sendirinya berbeda dengan mitos yang dianggap tahayul, tidak masuk akal, historis, akan tetapi menurut Barthes adalah mengenai type of speech, gaya bicara. Nah, maksudnya di sini tuh berhubungan dengan masyarakat. Jadi dia itu tuh cara penyampaiannya bagaimana gitu. Dan di situ juga menyimpan sebuah ideologi pengarang atau penulis terhadap karya tulisnya di situ yang dimaksud mitos. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian kualitatif, karena tidak menggunakan
tidak menggunakan angka-angka, melainkan deskripsi teks. Nah, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah metode ini merupakan metode yang digunakan untuk memberi markah atau tanda pada kata-kata kalimat yang mengungkapkan. Jadi di situ saya metodenya itu kayak metode membaca markah. Jadi saya membaca terus saya tandai. Di situ dia mengandung apa? Saya tandai di situ dan saya pecah seperti di sini. Ini ada sudah saya tandai. Di situ saya kasih keterangan. Ini masuk pada norma-norma mengenai apa. Terus sebelum saya menjelaskan norma mengenai apa dulu, saya cari dulu petandanya apa, penandanya apa. Setelah itu saya tarik misal setelah saya bertemu petanda dan penandanya, setelah itu saya menjelaskan mitosnya atau ideologinya yang di situ tuh apa. Setelah itu saya ambil kesimpulan bahwa di situ dia masuk dalam norma-norma apa. Seperti itu. Jadi dari penelitian ini saya menemukan 5 nilai moral yang dimiliki tokoh Said, yaitu yang pertama nilai moral birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Yang kedua nilai moral sifat tidak mudah putus asa. Yang ketiga nilai moral rendah hati. Yang keempat nilai moral ketaatan kepada Allah. Dan yang kelima nilai moral dalam menuntut ilmu. Jadi sekian pemaparan dari saya mengenai hasil penelitian saya. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon masukannya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.